Di konten Sila kali ini kita akan coba membahas pidato Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR. Sebuah momen historikal di mana jarang-jarang atau bahkan nggak pernah presidennya sendiri yang hadir secara langsung. Di kesempatan kali ini kita akan ngomongin dan siap-siap ini akan jadi video yang cukup panjang soal apa-apa aja yang dibahas, kenapa beliau memutuskan untuk hadir, dan kenapa menurut gua yang harusnya jadi pidato yang paripurna ya oleh Prabowo, itu sayangnya menjadi retorika yang biasa saja. Nanti kita akan bahas, karena menurut gua sedikit banyak ya apa yang Pak Prabowo sediakan untuk kita, itu teramat sayang kalau nggak kita bahas. Jadi mari kita masuk ke konten Sila. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Oke, kenapa gue bilang apa yang Pak Prabowo sediakan untuk kita, sayang kalau nggak kita bahas. Pak Prabowo itu banyak ngasih momen-momen bagus untuk kita. Ini apresiasi dari gue. Momen-momen bagusnya itu adalah beliau banyak menyediakan dirinya untuk masyarakat. Hadir di sini adalah salah satu bentuk kesediaan beliau untuk mencoba untuk menyampaikan secara langsung apa yang ada di isi kepalanya beliau. Dan ini sering dilakukan di Prabowo menjawab 1, Prabowo menjawab 2, ketemu sama redaktur waktu itu. Ini bukan sesuatu yang lazim dan bukan sesuatu yang dilakukan sama presiden-presiden sebelumnya. Kalaupun iya, tidak pada level seperti ini. Karena Pak Prabowo itu yang dia tunjukkan ya, dengan hadir 3 jam untuk diwawancara, 2 jam untuk diwawancara, pidato selama 1,5 jam, itu dia menyediakan dirinya untuk diakses sama publik. Dan ini kesempatan untuk kita. Sebelum-sebelumnya Presiden kan baca pidato. Gue inget tuh Soeharto tuh baca pidato, baca aja, nggak ada yang merhatiin, nggak ada momen apa. Kalau di pidato Pak Prabowo yang ini, salah satu yang sangat nampak itu adalah kayaknya ya, dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain, mungkin dia adalah public speaker yang mungkin paling baik. Paling baiknya itu bukan cuma masalah ngomongnya berapi-api, bukan cuma masalah artikulatif, bukan masalah dia hafal, karena dia nggak perlu hafal sebenarnya dan dia memang baca prompter. Tapi stressingnya bagus, penekanannya bagus, terus tahu kapan mesti stop dan ice breaking, kemudian tahu kapan mesti baca prompter, kapan mesti berhenti dan ngomong. Menurut gue sih sebagai seorang public speaker ya, kayak public speaker terbaik. Karena gue tahu Pak SBY seperti apa, Pak SBY kaku. Enggak sih, Soekarno sih terbaik. Soekarno terbaik dan mungkin Prabowo yang ada di bawahnya. Tapi itu yang disediakan sama Pak Prabowo dan sayang kalau kita nggak bahas. Jadi kita akan coba bahas dan nanti lo akan lihat bahwa Pak Prabowo itu omongannya itu sering bertolak belakang dengan realita dan bahkan bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Habis itu setelah kita bahas panjang lebar, kita akan gue akan kasih tahu kesimpulan gue terhadap pidato beliau itu seperti apa. Oke, seperti yang kita mulai aja ya, bakal panjang nih. Pertama-tama, gue menyadari beliau baca prompter dan menurut gue wajar karena terutama pas di bagian awal ya, mesti yang mulia ini, bukan yang mulia ya, yang terhormat ini, yang terhormat itu, semua dibacain satu persatu panjang lebar, pasti harus baca lah. Tapi Pak Prabowo tuh ada momen di mana dia off script, dia impromptu, dia ngomong dan itu membuat pidatonya jadi lebih engaging menurut gue daripada dia baca. Dan dia, kalaupun dia baca, cukup oke. Dia tahu kapan mesti pindah. Dia nggak berhenti di sini mulu karena dia pindah ke sini. Ntar dia berhenti di sini, pindah ke sini gitu. Dia pindah-pindahnya tahu. Walaupun belang banget ketika dia baca prompter dan dia ngomong langsung. Matanya beda, pace-nya beda, isi omongannya beda, dan blundernya beda. Oke. Pak Prabowo kemudian melanjutkan dengan mengatakan kenapa dia hadir sendiri secara langsung di rapat paripurna DPR. Karena dia pengen ngasih tahu arah ekonomi dan arah kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, serta pemanfaatan atau arah pemanfaatan APBN 2027. Kenapa? Karena kata dia geopolitik dan geoekonomi lagi tidak pasti. Ini sesuatu yang udah diulang berkali-kali.
Dan dia merasa APBN ini bukan cuman ngomongin anggaran, tapi dia itu adalah wujud alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan supaya rakyat bisa sejahtera. Itu poinnya. Kemudian dia masuk ke data-data statistik ngomongin pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,8 sampai 6,5, naik 5,4%. Terus laju inflasinya ditahan 1,5 sampai 3,5%. SBN 10 tahun 6,5 sampai 7,3%. Sudah juga ngomongin, pengennya tuh nilai tukar rupiah terhadap dolar tuh dijaga 16.800 sampai dengan 17.500. Tapi ini aja udah jebol karena beberapa saat yang lalu kan 17.845 tuh. Walaupun turun lagi sih ke 17.600, tapi masih di atas ini. Terus ngomongin soal harga minyak, lifting minyak mentah, lifting gas bumi, pokoknya banyak ngomongin angka-angka target lah, termasuk target kemiskinan diturunin di 6,0 sampai 6,5%, pengangguran terbuka pengen diturunin 4,3 dan 4,87%. Nanti di belakang dijelasin pengennya dia gimana. Ngomongin soal Gini rasio juga, ngomongin soal penciptaan lapangan kerja pengen dinaikin 5,81% jadi 40%. Terus dia mulai masuk nih. Sekarang saya akan masuk ke bagian paparan ekonomi. Jadi dia pengen ngomongin pembahasan utamanya, yaitu paparan ekonominya. Tapi terus dia masang bingkai dulu sebelum dia masuk. Jadi sebelum dia kasih lukisannya, dia mau kasih bingkai dulu. Bingkainya ini untuk membantu, harapannya dia membantu membuat orang ngerti kenapa gue bikin seperti ini. Jadi ada bingkainya. Seperti kita tahu, sebuah lukisan itu bagus nggak bagusnya, kena nggak kenanya itu memang sangat tergantung bingkai. Ini teknis banget sih, tapi di seni rupa, di Fakultas Seni Rupa dan Desain, bagaimana kita nge-frame sebuah gambar itu krusial sekali memang. Dan ini bahkan sebagai anak desain pun begitu, ketika kita mau presentasi sesuatu, framingnya itu benar-benar dipertimbangkan banget. Kalau gambarnya kecil, pengen memberi kesan megah, framenya seperti apa. Gambarnya gede, pengen fokus, tergantung warna isinya, terus pengen fokusnya bagaimana, itu tergantung framing lah. Nah ini framingnya Pak Prabowo. Pak Prabowo masuk dengan bilang bahwa kita ini bangsa yang udah dimanfaatkan aman negara lain dengan begitu lama. Itu frame-nya. Kita ini bangsa jajahan. Bertahun-tahun, ratusan tahun, kita ini dimanfaatkan negara lain. Kekayaan kita tuh disedot. Dan kita nggak mendapatkan manfaatnya. Dia ngingetin kita lagi. Dia ngingetin luka bahkan yang mendarah daging di kita. Bagaimana kita tuh adalah bangsa jajahan. Dan dia pengen bilang, kita harus berhenti. Kita harus berhenti ngasih keluar. Kita harus berhenti dimanfaatkan sama luar. Kita harus lebih pro terhadap bangsa kita sendiri. Memanfaatkan semuanya untuk diri kita sendiri. Semuanya itu jangan ngikut-ngikut maunya orang dan ngikut-ngikut maunya asing. Jangan mau disuruh-suruh. Ngomongnya seperti itu. Yang mana framing ini ya juga namanya juga orang pameran ya. Namanya juga orang pameran tuh yang penting tuh saat itu orang ngerasa apa. Bahwa di momen-momen lain beda lagi tuh itu beda perkara gitu. Karena seperti kita tahu, untuk orang yang bilang kita nggak mau menghamba ke asing, kita nggak mau ngikutin maunya asing, kita nggak mau dimanfaatkan sama asing. Beliau ini sering banget keluar negeri untuk minta asing masuk ke Indonesia. Dan sejauh ini kita, atau setidaknya gue ya, nggak merasa negosiasinya itu mengunggulkan kita. Nggak usah jauh-jauh deh, kita ngomongin simbolik aja. Nggak mau dimanfaatkan asing dan nggak mau disuruh-suruh asing. Presiden Republik Indonesia disuruh megangin map sama Presiden Amerika Serikat. Jadi ada yang dia frame dan ada yang apa yang terjadi. Tapi itu kita yang mesti nangkep konteksnya. Dia nggak mau ngasih lihat konteks itu. Dia mau ngeliat ini gue lagi pameran, gue ada lukisan, ini frame-nya kayak gini. Tapi kita mesti tahu, kita mesti ingat apa yang terjadi di luar pameran tersebut. Supaya kita sadar bahwa oke, ini speak doang, oke ya ini benar. Gitu ya. Saya ngomong bahwa lo tau gak sih lagi ada banyak meme anjing gitu Prabowo gitu. Dia ngomongin bahwa rakyat kita tuh diperlakukan beda gitu, dianggap rendah, dianggap seperti anjing, diperlakukan sama setara dengan anjing gitu kata dia. Dia lagi ngomongin rakyat zaman dulu di mata para penjajah gitu kalau dia. Terus dia bilang jangan kagum sama bangsa yang kaya karena merampas dari bangsa lain. Jangan silau sama asing padahal nggak ngelakuin apa yang mereka ajarin ke kita. Ini mungkin ngomongin soal demokrasi gitu ya. Terus kita mesti belajar dari sejarah. Karena kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita dihukum dengan sejarah terulang kembali.
kepada kita. Terus dia bilang, PDB Belanda selama 300 tahun tertinggi di dunia karena ngambil alam kita. Ini terlepas dari gue setuju atau tidak, tapi dalam konteks public speaking ini bagus banget. Siapapun yang ikut menyusun pidatonya, bagian ini tuh gue highlight. Bagus dia. Dia bilang bahwa, karena kan lagi-lagi framingnya ya, dia tuh pengen bilang bahwa semua kekayaan kita, optimalin di kita dah. Gila-gilaan gak apa-apa, asal gila-gilaan ke kita. Jangan semua tuh serba asing gitu. Nanti belakangan dia ngomong jangan khawatir soal dolar naik gitu, nggak usah khawatir yang kayak gitu-gitu. Terus kita nggak boleh ngikutin maunya asing soal penentuan harga kelapa sawit kayak gitu-gitu. Nanti dia bakal ngomongin itu. Tapi cara dia framing sebelumnya adalah PDB Belanda, dia kasih grafisnya. PDB Belanda selama 300 tahun itu tertinggi di dunia. Padahal ini negara nggak punya apa-apa. Kok bisa PDB-nya tertinggi di dunia? Karena ngambil dari kita. Fakta juga, faktual. Kita mengerti secara fakta dan membantu dia dalam menyampaikan framingnya. Public speaking wise, bagus. Terus dia masuk nih ke bagian berikutnya di mana dia bilang kita mesti balik ke pasal 33 Undang-Undang Dasar, di mana pasal 33 tersebut ingin mencoba untuk menghasilkan rakyat yang adil dan makmur dan supaya rakyat bisa dapat kehidupan yang layak, bisa hidup layak atau merdesa. Untuk yang belum tahu, merdesa itu artinya hidup layak. Jadi kalau lu ngeliat di tembok-tembok ada merdesa, itu tuntutan supaya kita semua sebagai rakyat Indonesia itu bisa hidup layak. Terus disinilah momen yang juga sempat di-meme sama banyak orang. Dia bilang, rakyat tidak bermimpi kaya raya, tapi bermimpi bisa hidup layak. Terus gitu pada nyindir kan, enggak kok kita pengen kaya raya. Tapi sebenarnya menurut gue ada benarnya juga. Kita kan sebenarnya kan, apalagi makin banyak duit ya, makin banyak duit makin pusing kan. Kita sebenarnya makin lama pengen itu kayak, yang penting ketika gue pengen, gue bisa. Udah selesai, nggak usah terlalu banyak banget gitu, duit, kaya raya, wow, segala macam. Pokoknya kalau pengen ke Eropa, bisa. Gitu. Pengen ke Australia, bisa. Gitu. Pengen makan enak, bisa. Gitu. Bukan yang kaya raya gitu kan. Terus, tapi sebenarnya yang pengen dia sampaikan itu adalah bahwa kita tuh pengen, rakyat Indonesia tuh pengen hidup layak aja. Sebenarnya ya, di Pancasila yang paling dicita-citakan itu kan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau misalkan kita mau sekolah, dapat pendidikan yang oke, dan kita mampu. Kalau ada yang sakit, bisa punya akses terhadap kesehatan dan dibantu. Kalau kita pengen beli makanan juga harga tingginya nggak gimana-gimana banget. Pengen punya rumah, bisa gitu. Kan itu kan yang dicita-citakan gitu. Itu yang disampaikan. Saya bilang, bumi, air, dan semua yang terkandung di tanah air kita harus dinikmati rakyat Indonesia. Balik lagi ke framing soal PDB 300 tahun, Belanda 300 tahun PDB-nya tertinggi di dunia karena ngambil dari kita. Terus masuk dia, kita ingin nelayan kita hidup makmur. Selama ini es sulit, solar sulit. Terus dia bilang, kami akan meresmikan 5.000 desa nelayan. Tahun ini aja udah meresmikan 1.300-an. Tapi di satu sisi gue mencoba untuk menilai secara objektif ya. Secara objektif gue berusaha untuk mengapresiasi karena ketika dia bilang kita ingin memakmurkan nelayan, dia turun dengan program. Karena nextnya enggak. Selanjutnya enggak. Walaupun meresmikan 1.300-an desa nelayan itu kita jadi orang Indonesia kan udah lama. Ini kutipannya Pak Prabowo nih. Kita kan jadi orang Indonesia udah lama ya. Kita tahulah apa artinya peresmian. Kita tahulah ada bandara diresmikan nggak dipakai, jembatan diresmikan terbengkalai, bangunan diresmikan nggak jadi apa-apa. Nggak usah jauh-jauh deh. Lu masih bisa lihat videonya di YouTube gue. Kita meresmikan Perpusnas 7 apa 8 apa 9 tahun yang lalu, gue lupa. Lu cek aja di YouTube. Kayaknya 7 tahun yang lalu deh. Apa 9 tahun yang lalu deh. Kita meresmikan Perpusnas. Waktu itu framingnya adalah perpustakaan tertinggi di dunia. Si paling penting tuh perpustakaan tinggi. Kalau perpustakaan tinggi tapi nggak ada isinya, kalau perpustakaan tinggi tapi nggak ada yang kesana, buat apa kan gitu. Tapi kita ingat tuh, diresmikan perpustakaan tertinggi di dunia. Itu 7 atau 9 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih kosong. Masih bingung isinya. Jadi apa artinya nih peresmian-peresmian ini? Kosong peresmian-peresmian ini. Gue mengutip langsung dari Pak Prabowo. Pak Prabowo di pidato ini, ntar di belakang dia bilang, kita udah lama jadi orang Indonesia, kita tahu yang kayak gini-gini. Sama Pak Prabowo, kita juga udah lama jadi Indonesia. Peresmian 1.300 ini gak ada nilainya.
Terus dia bilang, kita ingin guru terjamin kesejahteraannya, kita ingin guru berkualitas, kita ingin memperbaiki kondisi guru, harus jadi prioritas. Tapi itu sudah gitu nggak dijelasin. Kalau tadi kan 5.000 desa nelayan tuh, yang desa nelayan tuh dia menyediakan tempat untuk nyimpan es gitu, menghasilkan es, bikin es gitu. Terus solar jadi murah gitu-gitu kurang lebihnya. Ada tuh yang pas nelayan, tapi pas yang guru nggak dikasih tahu. Kita ingin UMKM kita maju, nggak dikasih tahu caranya. Kita ingin orang tua atau lansia makmur karena jaminan sosial. Kita ingin warga negara hidup rukun, cukup sandang, pangan, papan. Kita ingin. Terus dia bilang, kita nggak mau, jangan sampai hukum hanya berpihak kepada yang kuat dan kepada yang punya uang banyak. Dia ngomong sendiri nih. Pak Prabowo dapat salam dari Hotman Paris yang ngomong ke Nadiem, makanya Nadiem jangan pelit. Harus berani bayar Hotman Paris. Hotman Paris bilang kalau mau hukum berpihak padamu, bayar makanya, jangan pelit. Padahal gue yakin, menurut keyakinan gue ya, menurut gue asal masuk akal juga Nadiem mau sama Hotman Paris. Mungkin nggak masuk akal aja kelihatannya. Akalnya gede banget kan. Mungkin ya. Cuman kan kalimat makanya jangan pelit, itu kan mengindikasi kalau mau hukum adil kepada kita, bayar mahal. Sementara Pak Prabowo bilang, hukum jangan hanya kepada yang kuat, jangan hanya kepada yang punya uang banyak. Ini udah bertabrakan lah dengan realita. Terus dia bilang, kita punya bonus demografi yang akan membantu konsumsi domestik kita tinggi, dan kita bisa jadi pasar dunia yang seksi gitu kurang lebihnya. Terus dia masuk nih, ekspor kelapa sawit Indonesia terbesar di dunia, ekspor batubara Indonesia terbesar di dunia, ekspor paduan besi di Indonesia terbesar di dunia. Dia bilang total revenue yang dihasilkan tuh 65 miliar US dollar atau setara 1.100 triliun rupiah. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk waktu yang cukup lama karena Pak Prabowo butuh duit, kelihatannya ini akan tetap jadi prioritasnya Pak Prabowo. Yang mana dari perspektif entrepreneurial ya, kita ngerti sih. Tapi kan kalau kita tahu revenue creator kita itu sebenarnya nggak menyerap tenaga kerja, kemudian hanya spesifik, hanya sedikit orang yang menikmati, itu kan kita harus mulai berpikir panjang bahwa kedepannya ini kita mesti ngebangun industri, hilirisasi sedikit sekali, bahkan cuma 1 kali kalau gue nggak salah muncul di pidato yang cukup panjang ini. Cuman ya kita ngerti lah kenapa akhirnya mau nggak mau jadi dibela banget nih kelapa sawit, batubara, dan paduan besi. Walaupun kita khawatir soal buka lahannya gimana. Dan Pak Prabowo di pidato ini juga ngomongin soal buka lahan, nanti kita akan bahas di belakang. Terus dia ngomongin soal rasio belanja terhadap GDP atau terhadap PDB kita paling rendah di antara negara-negara G20. Intinya dia menggarisbawahi pemerintah masih kurang belanja, masih kurang ngeluarin duit. Dan ada berbagai macam perspektif ya. Ada yang sinis gitu dan merasa ya kalau misalkan pemerintah melakukan pembelanjaan biasanya menikmati, soalnya kebanyakan dari struktur belanja pemerintah itu adalah gaji, dan gaji itu yang nikmati ASN. Sehingga penilaian sinisnya itu kayak rakyat nggak dapet. Tapi menurut gue itu nggak 100% benar. Pertama, kalaupun dirasakan sama ASN itu kan tetap jadi sebuah stimulus juga, karena ASN punya duitnya dipakai untuk mereka bertransaksi, belanja dan segala macam, dan muter roda ekonomi. Pada saat yang bersamaan, belanja pemerintah itu kan bisa banyak, bisa untuk stimulus ekonomi dalam banyak sekali bentuk, bisa benerin jalan sehingga produktivitas meningkat, bisa banyak gitu. Ujung-ujungnya rakyat ngerasain juga. Tapi ini kayaknya sinyal bahwa Pak Prabowo ini pengen naikin rasio belanja terhadap PDB kita. Terus dia bilang penerimaan Republik Indonesia terhadap PDB terendah juga di antara negara-negara G20, cuman 11%. Ini kurang lebih menggarisbawahi penerimaan pajak kita kecil lah dibandingkan dengan PDB gitu. Yang berarti dari semua kegiatan ekonomi di Indonesia, pemerintah narik pajak itu kecil gitu, cuma 11%. Tapi ini kan karena kita tahu sendiri karena
kebanyakan di Indonesia tuh pekerja informal, sehingga basis pajaknya sempit gitu ya. Terus pendapatan masyarakat emang rendah, makanya pajaknya mungkin serapannya nggak gede dan kepatuhan pajaknya rendah. Tapi kita mesti ingat, ini gue bahkan talent manajemen gue sendiri aja masih harus disosialisasikan soal pentingnya kita bayar pajak. Tapi gue bisa mengerti mereka dan juga mungkin masyarakat Indonesia juga dengan senang hati bayar pajak kalau misalkan kelihatan hasilnya mah. Cuman kan kita nggak ngeliat hasilnya sehingga ya jadi susah gitu. Walaupun gue selalu bilang ya, salah jangan direspon dengan salah gitu, bahwa pajak kita nggak dipakai atau nggak kelihatan hasilnya, jangan dibalas dengan kesalahan lagi, yaitu dengan tidak bayar pajak. Tapi ya susah. Terus dia ngomong lagi, kita harus tanya kenapa kita nggak bisa kelola ekonomi kita sehingga setara dengan negara-negara lain. Dia garis bawahi negara Malaysia, Kamboja, Filipina. Terus dia bilang bedanya apa? Gitu. Dia bilang pertumbuhan ekonomi kita 35%. Kita selalu 5% selama 7 tahun terakhir. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita tuh 35%. Kok nggak tambah kaya? Terus dia bilang sendiri, rakyat miskin bertambah. Dia bilang sendiri nih, kelas menengah turun. Dia menyadari ini. Terus dia bilang, saudara-saudara kita mesti jujur. Solusi kita terhadap ini semua harus ilmiah, harus matematis. Gue ulangi, dia ngomong sendiri. Solusi-solusi terhadap ini, rakyat miskin bertambah, kelas menengah turun, pertumbuhan ekonomi kita nggak berasa, kita kalah sama Malaysia, Kamboja, Filipina. Solusi ini harus ilmiah dan harus matematis. Dia bilang, saya yakin sistem perekonomian kita di trajektori yang tidak tepat. Kalau sistem ini dipakai terus, kita bakal jadi bangsa yang lemah. Dan bangsa yang lemah adalah bangsa yang takut. Makanya kita takut dolar tinggi. Ini bertolak belakang dengan dirinya sendiri sebenarnya. Karena waktu itu dia pernah bilang, kalau kita mau ngehancurin sebuah bangsa, hancurin mata uangnya. Itu dia sendiri yang bilang. Sekarang mata uang kita hancur, dia bilang jangan takut. Ada dua kemungkinan. Yang saat ini lagi berbohong, atau yang saat ini udah mengalami character growth. Jadi dia tidak lagi percaya apa yang dia yakin dulu. Terus dia bilang, kita takut dolar tinggi, kita takut BBM kita nggak cukup. Padahal kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita dikasih karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Lah, katanya mesti logis dan matematis. Baru aja bilang, harus ilmiah, harus matematis. Terus solusi untuk nggak takut dolar tinggi dan nggak takut BBM nggak cukup adalah karena dikasih karunia yang luar biasa sama Yang Maha Kuasa. Lah gimana? Baru juga 2 menit yang lalu dia ngomong, kalau mau ngasih solusi harus matematis dan harus ilmiah. Dia bilang, permasalahan Indonesia, ini istilahnya dia, kayaknya dia yang ciptain, adalah outflow of national wealth. Outflow of national wealth. Intinya, duit kita tuh banyak yang, atau kekayaan kita tuh banyak yang kesedot keluar. Dia bilang, duit keuntungan dari dagang selama 22 tahun itu 436 miliar US dollar. Tapi outflow-nya yang keluar adalah 343 miliar US dollar. Sehingga yang benar-benar dinikmati sama kita itu selisihnya antara 436 dan 343 selama 22 tahun terakhir. Seandainya outflow of national wealth ini bisa turun, maka uang yang tersisa untuk kita nikmati gede. Itu poinnya dia. Ini dapatnya statistiknya dari PBB. Inilah kata dia kenapa gaji guru tuh rendah, gaji ASN tuh rendah, gaji penegak hukum tuh rendah. Inilah kenapa selalu aja ada anggapan anggaran kita nggak cukup. Kenapa? Karena outflow of national wealth itu tadi. Ini dugaannya beliau. Terus beliau ngomong gini, di Indonesia udah mah ada masalah ini. Di Indonesia tuh ada masalah kecurangan-kecurangan, under invoicing sama under accounting. Terus dia bilang, kita harus perbaiki lembaga negara. Mengindikasi bahwa under invoicing dan under accounting ini dilakukan sendiri oleh lembaga-lembaga negara, di bawah dia. Jadi ada banyak hal yang dibilangin itu kesalahan-kesalahan di bawah pemerintahannya dia, yang dia sadari. Jadi dia sadar di bawah pemerintahannya dia itu ada salah. Dia menyadari itu. Termasuk dia bilang, bea cukai yang dia sorot sebagai lembaga negara yang parah. Dan nanti di belakang dia nyebut bea cukai lagi. Ini bea cukai mengisi kepalanya Pak Prabowo. Dan kalau gue jadi orang bea cukai, gue gerah. Karena satu-satunya yang dibilang jelek di sini. Selain Golkar. Nanti dia ngomongin Golkar. Terus dia juga bilang bahwa harga nikel, harga kelapa sawit itu harus ditentuin sama kita sendiri. Selama ini harganya ditentuin sama pihak luar. Kita harus tentukan sendiri, kata dia. Terus kita mesti kurang-kurangin tuh tambang ilegal di hutan lindung, kebun ilegal.
di hutan lindung kita. Dia bilang, kok bisa ya masih ada tambang ilegal di hutan lindung kita? Kok masih ada yang ada buka kebun ilegal di hutan lindung kita? Ini beberapa saat sebelumnya dia ngomongin soal ekspor kelapa sawit terbesar di dunia, batu bara terbesar di dunia, paduan besi terbesar di dunia, dan bagaimana itu jadi fokusnya dia. Pada saat yang bersamaan dia juga sadar sebenarnya ada tambang ilegal dan kebun ilegal di hutan lindung yang harusnya dia lindungi sendiri. Terus dia bilang, kebocorannya kita per tahun itu 150 miliar US dollar. Mungkin dia ngomongin pemerintahan yang sebelumnya. Karena kan pemerintahan dia kan berapa? Nggak ada 2 tahun. Dia bilang tergantung tekad, keberanian, dan kerjasama. Intinya dia pengen mengurangi kebocoran 100 miliar US dollar per tahun ini. Untuk rakyat Indonesia. Tapi kenapa yang jadi korban dari mengurangi kebocoran ini selalu orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang paling lemah. Seperti contohnya pemutusan masa kerja terhadap ASN paruh waktu yang dilakukan banyak sekali. Kenapa mereka? Kenapa enggak pejabat-pejabat ini yang selama ini punya mobil, dikasih mobil dan dikasih rumah dibilangin, lu punya mobil kan? Mobil gue tarik ya. Rumah punya dong, rumah gue tarik ya. Apa ntar lu komplain soal macet? Yang merasakan macet bukan lu, semua rakyat Indonesia. Makanya perbaikilah kemacetan itu. Biar yang merasakan nikmatnya lu juga, tapi rakyat juga gitu. Dari kebocoran ini yang kena pasti orang-orang yang lemah dan orang yang kasihan. Contohnya Tom Lembong, Nadiem, Ibam, Niko Wijaya. Nah ini nama-nama yang kena mulu. Terus dia bilang, untuk atasi ini, pemerintah akan terbitkan peraturan pemerintah tata kelola ekspor sumber daya alam untuk perbaiki tata kelola SDM. Ini sebenarnya di internet udah mulai, ini kebijakan ini ya, udah mulai ada responnya di internet. Gua nggak mau pura-pura ngerti, tapi banyak diskursusnya, banyak diskusinya di internet terkait ini. Kayaknya ada kontroversinya. Terus Pak Prabowo ingin mendukung dan melahirkan wirausaha. Ingin membantu anak-anak muda yang hebat. Tapi ini bertolak belakang dengan kasus yang sedang dialami Niko Wijaya. Saat ini per video ini muncul, harusnya lu udah bisa ngelihat video pembahasan soal kasus gila Niko Wijaya yang ada di YouTube gue. Karena kalau misalnya dia ingin mendukung dan melahirkan wirausaha, itu bertolak belakang dengan apa yang Niko Wijaya sedang alamin. Nanti lu tonton sendiri videonya. Dia juga ingin ngasih kredit startup, tapi kalau misalnya ngasih kredit, ya Allah, kasus gila Niko Wijaya itu akan membuat wirausaha nggak mau terima duit dari pemerintah. Nggak mau, khawatir, karena kasus nanti. Terus dia bilang, saya perintahkan bank-bank untuk turunkan bunga-bunga usaha untuk rakyat kecil. Terus nggak tahu kenapa dia lagi ngomongin soal usaha kecil. Jadi dia ngomong soal yang udah kaya, masa bunganya lebih kecil daripada yang orang kecil UMKM, harusnya UMKM yang kecil. Yang kaya-kaya mah nggak perlu dibantu. Tapi segitu dia ngomongin usaha-usaha yang kaya. Dia ngomongin Indomie terkenal mendunia, terus ngomongin Mayora, Kopiko dijual di luar negeri, terus segitu dia sempat berhenti bentar. Nyari kopi dia, cari kopi. Dia bilang Mayora seneng karena presidennya suka ngopi, dia bilang kayak gitu. Terus dia ngopi dulu. Di momen ini, ketika gue lihat, itu momen hampir setengah dari durasinya dia. Jadi kalau ini durasi, udah ngelewatin setengah, lebih dikit. Jadi, gue nggak tahu apakah direncanakan atau tidak, atau ini instingtif dari dia. Tapi dia cermat banget naruh ice breaking. Karena di sini dia berhenti bentar. Dia berhenti bentar, bercanda, ketawa. Saya mau ngopi dulu, Kopiko punya brand ambassador, presiden suka minum kopi. Terus dia ngomong soal SLR 77, kalau Gerindra yang bikin SLR 88. Terus dia bilang, terus dia pakai kacamata. Saya kan bertanggung jawab sama partai Gerindra ya, ada yang tidur nggak? Wah, pada ketawa lagi. Jadi dia benar-benar melakukan ice breaking, dan momen di ice breaking itu benar-benar di tengah. Jadi ini cermat sekali, gue puji deh kemampuan public speakingnya Pak Prabowo. Terus dia lanjut lagi, habis ketawa-ketawa udah ice breaking, dia lanjut lagi. Kita harus perbaiki izin usaha. Negara lain bisa 2 minggu, kenapa kita 2 tahun gitu. Terus dia bilang, kadang-kadang udah dibikin ringkes, birokrat-birokratnya banyak yang main. Sehingga yang simpel-simpel jadi ribet lagi. Terus dia bilang, Golkar tuh paling jago tuh kayak gitu-gitu. Golkar banyak pengalaman tuh yang gitu-gitu. Saya tahu karena saya dulu Golkar, dia bilang kayak gitu. Dia ngebongkar. He said the quiet part out loud. Gue gak tahu itu sadar atau enggak. Terus lucu deh, abis itu dia ngomong, buruh jangan minta-minta terus, pengusaha juga mesti dibantu. Ini tuh banyak hal-hal kayak gini ya. Itu kejadian pas dia keluar dari prompter.
Lucu banget dia ngomong buruh jangan minta terus karena dia baru aja nyari suara dari buruh, nyari dukungan dari buruh. Tiba-tiba di sini dibilang buruh jangan minta terus, pengusaha mesti dibantu. Ini kan mengingatkan ketika kita lihat dia pidato di Hari Buruh, dia bilang platform-platform ojek online biaya platformnya harus diturunin gitu. Terus udah gitu dia ngomong lagi, dia bilang kalau lagi keluar negeri, saya sangat dihormati. Ini bertolak belakang dengan A, kemarin Erdogan diajak salaman nggak mau, dan B, ya gua mah malu disuruh sama Trump megangin, maaf ya, nih tolong pegangin. Terus bilang, saya pegangin, ya sudah Prabowo, ngapain nih gua megangin ini, gua mah malu. Jadi kalau bilang dihormati, mungkin negara-negaranya spesifik. Terus dia bilang, program utama saya adalah mengamankan pangan atau swasembada pangan. Dia bilang dia udah berhasil swasembada pangan dalam 1 tahun, produksi beras tertinggi dalam sejarah, tapi dia cuma ngomongin beras ya, dia ngomongin kedelai masih impor, yang lain-lain dia nggak ngomongin tuh. Gula aja bahannya juga masih impor. Nah terus seperti yang kita duga-duga, seperti yang kita tunggu-tunggu, masuklah MBG ke dalam pembicaraan. Mau di depan buruh, mau di depan anggota DPR, MBG masuk, ini adalah barang dagangan utama. Masuk nih MBG ini, dia ngomong per Mei 2026 udah ngasih 8,3 miliar porsi. Dan dia bilang, klaimnya, putaran uang di desa adalah 45 juta per dapur per hari. Putaran uang di desa tuh, karena kan klaimnya tuh kan MBG itu memutar ekonomi rakyat. Jadi bukan cuman ngasih gizi, perekonomian rakyat tuh keputar dari pemerintah. Dana belanjanya juga dari pemerintah. Ini yang tadi sempat dibilangin soal rasio belanja terhadap GDP, itu kan pemerintah yang spending gitu. Nah ini spendingnya pemerintah ke MBG ini harapannya jadi stimulus untuk perekonomian. Karena dia bilang perputaran uang di desa gara-gara MBG itu 45 juta per dapur per hari atau 900 juta per dapur per bulan atau 10,8 miliar per dapur per bulan. Dia bilang per dapur per bulan ada 10,8 miliar duit yang turun. Dan yang merasakan adalah ya chefnya, ya pekerjanya, ya bahan-bahan sayurnya, bahan-bahan telurnya, dan segala macamnya. Itu dirasakan sama masyarakat lokal setempat. Ini bertolak belakang dengan MBG yang bekerja sama dengan Danone. Jadi mereka kerjasama sama Danone untuk penyediaan susu formula dan biskuit untuk dibagikan pas MBG. Sehingga kita bisa bilang ide pengen memberdayakan perekonomian desa itu bertolak belakang dengan keputusan dia sendiri. Padahal ini kan kerjasama dengan Danone ya, resmi nih kerjasamanya nih. Lu bisa cari beritanya. MBG memang kerjasama resmi dengan Danone dengan susu formula dan biskuit. Padahal Ibu Wakil Ketua BGN sidak nyamperin, kenapa lu beli makanan kemasan? Kan nggak boleh. Kan udah dikasih tahu peraturannya kan nggak boleh pabrikan. Kan pengen menghidupi perekonomian rakyat. Pengen menghidupi perekonomian rakyat, ada aturan nggak boleh beli pabrikan, tapi BGN kerjasama sama Danone, make it make sense. Bertolak belakang. Habis itu dia masuk ke Danantara. Danantara ini untuk memicu percepatan industrialisasi. Dia bilang kita mesti bikin mobil sendiri, mesti bikin motor sendiri, kita harus bikin komputer sendiri, kita harus bikin handphone sendiri, jangan jadi pasar. Harus katanya. Terus dia bilang di Danantara juga Danantara menemukan ada tanah negara, gedung negara yang nggak tercatat, disembunyiin. Katanya disembunyiin birokrat. Dia pengen perbaiki iklim usaha, tapi kasus Niko Wijaya aja bertolak belakang dengan itu. Terus dia bilang pemerintah harus unggul, pemerintah harus maju, pemerintah harus kolab dengan swasta dalam pembangunan atau pemberian lapangan kerja. Pemerintah harus unggul dalam pelayanan publik. Pemerintah harus harus memperbaiki birokrasi yang lemah. Kita juga nggak boleh, kita nggak bisa tidak ada kepastian hukum gitu. Harus diperbaiki soal ketidakpastian hukum. Terus dia ngomong soal ketidakpastian hukum. Makanya kita akan naikin gaji-gaji guru 300%. Hakim 300%. Udah mulai meleng. Tapi itu menarik tuh. Dari kemarin gue sempat mikir kenapa tuh kasus-kasus kayak Tom Lembong, kasus-kasus kayak Bu Ira, kasus-kasus Ira SDP ya, kasus-kasus kayak Nadiem, kasus-kasus kayak atau yang udah ketuk palu aja deh. Kenapa
kenapa keputusan hakimnya itu menurut gue aneh. Walaupun selalu ada dissenting opinion, tapi kenapa aneh gitu. Gue menduga dampaknya, kaitannya tuh dengan janji naikin gaji hakim 300%. Ini jadi insentif, atau setidaknya gue menduga ya, tuh gue mengkhawatirkan menurut keyakinan saya nih. Menduga naiknya gaji hakim 300% itu jadi insentif untuk hakim memberikan output yang pemerintah harapkan dalam kasus-kasus. Kebayang gak maksudnya? Ini yang gue khawatirkan. Dan ini jelek kan untuk hukum Indonesia, malah ketidakpastian hukum lahirnya. Terus udah gitu Pak Prabowo membanggakan tingginya gaji Jaksa Agung dan Hakim. Dia ngebandingin gaji Jaksa Agung dibandingkan dengan gaji Jaksa Agung di Singapura, gaji Hakim Indonesia dibandingkan dengan di Malaysia. Seakan-akan itu prestasi. Kalau mau nilai Hakim dan Jaksa Agung jangan dinilai dari gajinya, tapi dalam kelayakannya, ketaatannya, kebaikannya dalam bekerja. Cara pikir biar Hakim dan Jaksa Agung nggak dibeli adalah dengan naikin gajinya, adalah cara pikir yang lawas sekali. Ini poin jelek kalau menurut gue. Terus dia bilang kita harus menghilangkan korupsi, kita harus profesional, dan kita harus bersih. Lalu dia ngomong lagi, bea cukai harus diperbaiki. Kalau nggak mampu, ganti kepalanya. Ngomong ke Purbaya dia. 2 kali aja. Terus dia bilang, soalnya pejabat-pejabat nih yang korup, dia habis ngomongin bea cukai, ngomongin pejabat-pejabat korup nih. Backingannya kalau nggak hijau, ya coklat. Tuh dia ngomongin soal tentara dan polisi. Lalu supaya dia nggak diserang karena dia agak mendiskreditkan, dia bilang, saya ini tentara, saya tidak terima kalau tentara namanya tercoreng atau polisi namanya tercoreng. Jadi dia ceritanya, gue ngomong gini karena gue pengen tentara sama polisi itu bersih gitu poinnya dia. Beloknya boleh tuh, bagus. Bersihnya bagus. Dia bilang rakyat kalau ada apa-apa dengan yang baju hijau, baju coklat, video aja dan lapor langsung ke saya. Terus dia menutup dengan ngomongin soal cita-cita Indonesia. Yang ya pokoknya gitulah, kita harus gini, kita harus gitu, kita maunya gini, kita pengennya gini, gitu. Terus dia ngomongin kayak gitu. Terus dia, nah ini 2 momen terakhir ini momen yang menarik. Dia ngomong, dia muji PDIP. Menurut dia PDIP itu berkorban dengan berada di luar. Saya sih pengennya harmonis aja masuk ke dalam. Cuman PDIP berada di luar. Terus diangkat-angkat sama Prabowo. Wah, saya kadang-kadang PDIP itu tajam banget. Padahal lu sama gua tahu PDIP itu giginya nggak ada. Gara-gara Hastonya dibantu sama Prabowo. Gitu. Dan anggapan gotong royong itu kalau semua partai masuk itu salah, anggapan yang salah. Justru gotong royong kalau misalnya ada yang koreksi, ada yang perbaiki, ada yang bantu kontrol, ada yang bantu kasih masukan, itu bentuk gotong royong. Nah, di bagian akhir banget, Pak Prabowo nutup dengan ngomongin fakta. Dia bilang banyak tender-tender pemerintah itu terafiliasi partai. Dia bilang gini, menteri-menteri saya suka nanya, Pak ini ada yang menang tender, tapi PDIP gimana ya? Bener nggak? Menteri-menteri bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Tapi saya bilang apa? Saya bilang apa? Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau tender-tender yang menangin partai PDIP, walaupun dia oposisi, nggak apa-apa. Karena waktu saya tidak masuk pemerintahan, waktu saya susah, Ibu Mega bantu saya. Again, he is saying the quiet part out loud karena dia baru saja bilang di rapat paripurna DPR bahwa partai emang bermain dalam tender-tender pemerintahan. Drop mic. Dia mengaku secara terbuka bahwa dalam tender-tender pemerintahan yang harusnya dipilih karena profesional dan bersih dan nggak main orang dalam dan nggak dia lagi, beliau mengaku bahwa tender-tender pemerintah ini terafiliasi sama partai. Beliau mengaku bahwa Gerindra ngelakuin itu, beliau mengaku bahwa PDIP ngelakuin itu, beliau mengaku bahwa partai-partai yang ada dalam koalisinya juga melakukan itu. Itu membuka pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Prabowo sendiri karena Pak Prabowo yang mengungkap. Untuk apa partai ikutan tender? Untuk biayain apa partai ikutan tender? Dan yang paling penting, apa solusi Pak Prabowo untuk menghindari kondisi-kondisi di mana partai-partai ikut bermain tender? Ini nggak ada yang bahas, ini nggak ada yang ngomongin, dan ini nggak ada yang ngeklip. Klip ini ramaikan. Kesimpulannya,
banyak momen-momen yang viral, ini kita udah nyampe di akhir ya, banyak momen-momen yang viral dari pidatonya Pak Prabowo adalah bukan momen-momen yang penting. Ngomong anjing lah diramein, salah ngomong, 300% gue juga guru gaji, padahal pengen ngomong guru hakim. Orang salah ngomong mah wajar, gue juga di Mensrea juga, lu bisa tonton sendiri di Netflix, Belibetnya juga ada. Salah ngomongnya bahkan ada gue juga. Tapi yang penting-penting tuh gak kebahas, yang tadi gue sebutin itu. Pada akhirnya, gue tidak menilai baik pidatonya Pak Prabowo. Tidak paripurna lah pidatonya dia di paripurna DPR. Kenapa? Karena isinya retoris doang. Nggak mempan kita main kayak gitu-gitu. Nggak membumi. Ngomongnya cuma hal-hal yang ideal. Pidatonya Pak Prabowo isinya kalimatnya kita ingin, kita harus, kita nggak boleh, kita jangan sampai. Itu aja. Kita ingin, kita harus, kita nggak boleh, kita jangan sampai. Begitu mulu. Kalau ngomong kayak gitu, nggak usah jadi presiden. Orang kecil juga bisa. Kita nggak boleh korupsi, kita harus bersatu. Jangan sampai nggak adil hukumnya. Jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nggak harus jadi presiden untuk bisa ngomong kayak gini. Dan Pak Prabowo ngomongin banyak yang kita udah tahu. Soal baking hijau, baking coklat, soal bea cukai, soal partai pada main tender. Ini mah rakyat udah tahu. Kita juga bisa ngomong kayak gitu, kita juga. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya kosong menurut gua. Pidatonya itu apa? Kita ingin, kita harus, kita nggak boleh, kita jangan. Nggak usah jadi presiden kalau ngomong kayak gitu. Rakyat juga bisa ngomong kayak gitu. Saya dengar bea cukai berantakan. Ini rakyat juga tahu. Saya dengar pejabat-pejabat korup lindunginya sama tentara sama polisi. Ya kita juga tahu. Semua ini isinya di pidatonya Pak Prabowo. Gitu. Itulah yang saya simpulkan dari pidato tidak paripurna Prabowo di sidang paripurna DPR. Semoga lu merasakan manfaatnya karena gue tahu banyak yang gak mau nonton videonya. Dari 1,5 jam gue simpulkan dalam 40 menit dah. Itu lumayan tuh. Udah se-efektif yang gue bisa. Semoga membantu. Dan seperti biasa, kalau menurut lu ini layak. Menurut gue ini layak loh. Menurut gue ini pembelajaran publik. Karena sedikit banyak yang kita dapatkan dari momen yang dihadirkan sama Pak Prabowo. Gue sih berharap para member mau ngerilis ini untuk umum karena ini bagus untuk pembelajaran politik masyarakat Indonesia. Tapi seperti biasa, silakan di voting. Kalau menurut layak untuk rilis umum, kita akan rilis untuk umum. Kalau enggak, gue tahan. Thank you. Bye-bye. Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. Satu paham itu Rp30.000, satu rasa itu Rp150.000, dan satu jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang satu paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue. Seperti Sila, di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City. Nah, kalau misalkan lu masuk ke satu rasa, semua tadi plus video-video panjang gue. Seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gue lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di satu rasa. Untuk yang satu jiwa, semua tadi, jadi benefit satu paham, satu rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gue dan member-member satu jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member satu jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya, kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung.